Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan update project analisis algoritma. Berikut akan kami presentasikan hasil kerjasama kami. Nama saya Ramadan Ridho Ar-Rahman dengan NIM 11 dan teman saya Ahmad Solikin Gayuh Raharjo dengan NIM 29 dan teman saya Sofyan Rizky Afandi dengan NIM 31. Permasalahan, kami akan memanfaatkan dataset yang telah kami peroleh dari ZooCI. Dataset tersebut berisikan tentang prediksi terkait penyakit diabetes. Jadi, nantinya kita telah menerapkan algoritma, kita dapat menentukan seseorang terkena penyakit diabetes berdasarkan gejala-gejala yang telah diinputkan. Berikut adalah dataset yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah age, gender, polyuria, polydipsia, sudden weight loss, weakness, polyphagia, genital thrush, visual blurring, itching, irritability, delay healing, partial paresis, muscle stiffness, alopecia, obesity, dan class. Sehingga kami akan menggunakan algoritma ID3. Pada tahap awal kami akan memanfaatkan algoritma ID3. Deskripsi algoritma ID3. Algoritma ID3 merupakan algoritma yang dipergunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Decision tree menggunakan struktur hierarki untuk pembelajaran supervised. Proses dari decision tree dimulai dari root node hingga leaf node yang dilakukan secara rekursif, di mana setiap percabangan menyatakan suatu kondisi yang harus dipenuhi dan pada setiap ujung pohon menyatakan kelas dari suatu data. Proses dalam decision tree yaitu mengubah bentuk data, tabel, menjadi model pohon tree. Kemudian mengubah model pohon tersebut menjadi aturan. Algoritma ID3 tidak pernah melakukan backtracking untuk merevisi keputusan pemilihan atribut yang telah dilakukan sebelumnya. ID3 hanya menangani nilai-nilai atribut yang sedikit dan diskret. Berikut adalah gambar decision tree-nya. Akan dilanjutkan oleh saudara Sofyan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari arsitektur pohon keputusan. Arsitektur pohon keputusan dibuat menyerupai bentuk pohon, di mana pada umumnya sebuah pohon terdapat akar atau root, cabang, dan daun atau leaf. Pada pohon keputusan juga terdiri dari 3 bagian tersebut. Nah, 3 bagian itu yaitu root node atau node akar yang merupakan node yang terletak pada atas dari suatu pohon. Nah, kemudian internal node merupakan node percabangan di mana pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai minimal 2 output. Nah, di sini inputnya X2 ini contohnya. Dan outputnya bisa dilihat di sini bisa berupa percabangan yang lain atau leaf, daun. Nah, selanjutnya leaf atau daun ini merupakan node akhir, hanya memiliki satu input dan tidak memiliki output. Pada pohon keputusan, setiap leaf node menandai level class. Nah, pada proyek kami nantinya akan memiliki 2 output, yaitu positif atau negatifnya. Ya, jadi sesuai dari persyaratannya tadi, memiliki minimal 2 output pada internal node. Nah, selanjutnya,
Next. Nah, untuk usulan perbaikan algoritma, kami akan mengkombinasikan antara algoritma ID3 dengan algoritma C4.5. Kami memilih untuk mengkombinasikan ID3 dengan C4.5 karena algoritma C4.5 sendiri merupakan algoritma perkembangan dari algoritma ID3. Jadi, algoritma C4.5 sangat memungkinkan untuk dikombinasikan dengan algoritma ID3 dan untuk memperbaiki algoritma ID3 yang telah diterapkan sebelumnya. Jadi lebih efisien tentunya. Nah, algoritma C4.5 sendiri memiliki banyak pengembangan dari algoritma ID3. Salah satunya yaitu algoritma C4.5 mampu menangani nilai atribut kontinu, atribut kosong, dan memangkas pohon keputusan. Nah, dari pengembangan algoritma C4.5 tersebut akan membuat algoritma C4.5 lebih akurat, lebih cepat, dan tentu saja penggunaan memori yang lebih baik. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Solikin Gairah Harjo. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi di sini adalah perkembangan dari coding project kami. Di sini ada import pandas as PD. Jadi pandas sendiri itu adalah library yang merupakan kependekan dari Python Data Analysis Library. Pandas ini library yang memiliki fungsi untuk mengolah data atau data analisis. Dia juga bisa memanipulasi dan membersihkan data. Pandas juga dapat membaca file yang diinputkan dengan format spreadsheet, CSV, dan lain-lain yang akan dibaca sebagai objek baris dan kolom yang disebut juga dengan data frame. Di sini import panda as PD ini untuk menyingkat kalimat panda, menyingkat kata panda menjadi PD. Jadi saat digunakan di nantinya tidak perlu menuliskan pandas, hanya menuliskan PD. Lalu di sini ada import IO. Import IO ini sendiri adalah library yang memiliki fungsi untuk membaca file yang diupload di dalam project. Jadi di sini akan dijalankan terlebih dahulu untuk mengambil library-nya. Lalu di sini ada from google.colab import files. Di sini dari Google Colab dia akan mengimport sebuah file. Di sini uploaded ini bisa diubah menjadi apapun, bisa menjadi file dan apa untuk mengingat file yang akan diupload. Jadi sintak ini memiliki fungsi untuk mengimport file atau mengupload file ke dalam Google Colab. Bisa dijalankan. Di sini akan diminta untuk mengupload file dari penyimpanan perangkat. Di sini choose file dan bisa dimasukkan file yang akan diupload. Di sini upload file dataset diabetesnya. Kalau sudah 100% down, berarti ini sudah diupload, berhasil diupload file ya. Lalu di sini ada df sama dengan pd.read underscore csv. Ini menggunakan salah satu fungsi dari library pandas untuk membaca file dengan format csv. Lalu di sini ada io.string io menggunakan library io untuk membaca file yang diupload sebelumnya. Di sini diberi nama uploaded sesuai dengan kata di sini yang digunakan yaitu uploaded. Lalu dituliskan juga file yang di-uploadkan, yaitu di sini diabetes data upload.csv. Lalu decode dijalankan. Di sini ada fungsi df.head untuk menampilkan beberapa file CSV yang telah diupload. Di sini hanya beberapa saja dari baris 0 sampai baris 4. Tapi kolomnya akan terbaca keseluruhan. Untuk mengetahui berapa jumlah baris keseluruhan dari dataset yang diupload, bisa menggunakan print df. Di sini
dapat diketahui berapa banyak jumlah baris dari dataset yang digunakan. Untuk update project kami sampai pada mengupload file dan membaca file dataset ya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada entropi dan akan dibuat pohon keputusan secara manual. Tapi untuk itu masih belum begitu kami pahami dan akan dilanjutkan ke update selanjutnya. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.